Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 241. Zofia merasa sedih untuk beberapa saat. Kebingungan Gigi. Dan berkata dengan tidak yakin, saya ingin bersaing dengannya. Jika dia benar-benar mampu, saya akan meminta maaf padanya. Berapa lama kamu akan bermain-main? Tianqi meniup janggutnya dan menatap. Pria parubaya dari keluarga Song di sebelahnya tercengang. Tidakkah ada yang mengira bahwa kekuatan Charlie sebenarnya lebih tinggi daripada Tianqi? Honor juga sedikit bingung. Apakah anak ini benar-benar memiliki beberapa kuas? Bagaimana mungkin hanya mengandalkan dia? Bisakah Tianqi diyakinkan? Pada saat ini, Charlie melirik ke arah Zofia dan melihat bahwa wajahnya penuh amarah. Wajah kecilnya memerah, dan dia tampak tidak puas, geli, dan bertanya, apa yang lebih baik dari kamu? Tentu saja itu keterampilan medis. Zofia memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum. Dasar pengobatan tradisional adalah melihat, mendengar, dan bertanya. Kita lebih baik. Katakan padaku, semua orang di ruangan ini, penyakit apa yang diderita setiap orang? Di mana itu? Mungkin terdengar sederhana untuk mengetahui gejala pasien dari denyut nadinya. Tetapi ini bahkan lebih sulit untuk pengobatan tradisional. Bahkan Tianqi sendiri mungkin tidak bisa melihatnya sepenuhnya. Namun, inilah keahlian Zofia. Dia telah berada dalam pelukan kakeknya sejak dia berusia 1 tahun. Dan dia telah melihat setidaknya puluhan ribu pasien. Ingatannya luar biasa. Dan dia bisa mengingat hampir semua penyakit dan mengklasifikasikannya. Seiring waktu, dia bisa melihat kondisi pihak lain dari wajah mereka. Dan dia hampir yakin akan hal itu. Zofia, bukankah Anda nyonya sedang melayani? Tianqi mengomel tidak puas. Namun, tanpa berpikir panjang, Charlie mengangguk dan tersenyum. Maka itu tergantung padamu. Melihat janji Charlie, Tianqi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga ingin melihat detailnya. Aku akan datang dulu. Zofia sangat gembira. Dan dia segera melangkah maju. Berjalan perlahan di depan kerumunan. Menatap sisi lain dengan hati-hati. 10 menit kemudian, Zofia tersenyum dan berkata, saya semua optimis. Paman Song mengalami kemerahan pada tubuhnya dan garis-garis horizontal di dahinya. Dia harus menderita tekanan darah tinggi. Dia biasanya memiliki makanan ringan dan menghindari ikan besar. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya dari keluarga Song berseru, Dokter jenius Zofia benar-benar luar biasa. Saya memang memiliki tekanan darah tinggi. Zofia menunjuk Honor lagi dan berkata, alismu merah. Matamu keruh. Kamu menderita demam paru-paru. Dan kondisimu hampir sembuh. Honor tersenyum pahit, saya mengaguminya. Saya batuk dan terkena infeksi paru-paru minggu lalu. Saya hampir mengobatinya. Zofia menambahkan, sedangkan untuk Nona Song, terkadang dia mengalami menstruasi yang tidak teratur dan kram menstruasi, yang seharusnya disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan. Warnia mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia menunjukkan gejala beberapa orang satu persatu. Dan semuanya benar. Semua orang terkejut dan memuji Tianqi atas ajarannya. Dan usia cucunya yang masih muda serta keterampilan medisnya. Tianqi pun tersenyum. Cukup bangga. Akhirnya, Zofia memandang Charlie lagi. Tersenyum penuh kemenangan. Dan berkata, Charlie, kondisimu yang paling serius. Anda pasti mengalami serangan jantung. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak mengira Anda berusia kurang dari 20 tahun. Tetapi keterampilan medisnya sangat menakjubkan. Saya juga mengaguminya. Namun, ada sedikit kelalaian. Saya akan menambahkannya untuk Anda. Bab 242. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke pria parubaya dari keluarga Song. Selain tekanan darah tinggi, pria ini juga menderita diabetes dan jantung berdebar-debar. Terutama tulang rusuk kiri pasti patah.
Diasumsikan bahwa itu adalah cedera lama 10 tahun lalu. Pria parubaya dari keluarga Song terkejut dan berkata dengan heran, Charlie, keterampilan medismu terlalu kuat. Bahkan diabetes dan patah tulang saya bisa dilihat. Saya memang mengalami kecelakaan mobil 13 tahun yang lalu dan mengalami patah tulang rusuk. Charlie tersenyum dan menunjuk Honor lagi. Infeksi paru-parunya disebabkan oleh serangan flu setelah minum dan fungsi ginjalnya yang tidak mencukupi. Selain panas paru-paru, masalah terbesarnya adalah kekurangan ginjal. Pertama, memberantas kemauan panas paru-paru untuk menyembuhkan ginjal. Honor merasa malu dan berkata, "Kamu begitu sialan berpura-pura bodoh. Saya memiliki ginjal yang sangat bagus." Seorang pria dikatakan mengalami defisiensi ginjal. Tentu saja, dia tidak yakin. Selain itu, meskipun ginjal sangat lemah, ia tidak boleh dirawat. Charlie menatapnya dan berkata dengan ringan, defisiensi ginjal hanyalah tanda penurunan fungsi ginjal. Jika Anda terus seperti itu, fungsi ginjal Anda akan semakin memburuk. Ini tidak hanya akan memengaruhi kemampuan Anda di area tersebut, tetapi juga membuat Anda lebih mungkin menderita uremia. Jadi jangan terlalu sombong dan meluangkan waktu untuk ke rumah sakit. Mungkin masih ada penyelamatan. Kalau tidak, Anda hanya bisa menunggu transplantasi ginjal. Yu Honor merasa kesal dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pria parubaya di sampingnya. Charlie memandang Warnia lagi dan berkata dengan ringan, "Nona Song, tubuhmu terutama dipengaruhi oleh efek formasi naga yang terperangkap sebelumnya. Dan ada beberapa gejala sisa. Dan kamu kebetulan mengalami menstruasi terakhir tengah malam. Dan kamu lebih keruh. Tetapi Anda dapat yakin bahwa ketika menstruasi ini berlalu, semua gejala ini akan hilang secara alami. Dan menstruasi di masa mendatang akan lebih tepat waktu." Warnia tampak terkejut. Dan dia sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa mengetahui bahwa dia ada di sini. Dan mengetahui bahwa dia datang tadi malam. Bukankah ini luar biasa? Pada saat ini, Zofia melihat Charlie melengkapi kondisi orang-orang ini. Dia terkejut, tetapi bahkan lebih tidak yakin. Dia tidak bisa melihat penyakit tersembunyi ini dengan melihat wajahnya. Tapi Charlie hanya melihatnya sekilas. Tapi mengatakan semuanya. Apa yang terjadi? Apakah dia menebak-nebak? Zofia menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan Charlie, kamu mengalami serangan jantung. Benarkan? Betulkah?" Charlie tersenyum dan mengulurkan tangannya di depan Tianqi. "Tianqi bermasalah. Periksa denyut nadiku untukku." Tianqi ragu-ragu, mengulurkan tangannya untuk meletakkan pergelangan tangan Charlie. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tangannya, menoleh dan memelototi Zofia. Lalu berteriak, "Kamu adalah kucing berkaki 3. Dan kamu masih membuat kapak di depan Tuan Charlie. Anda masih tidak meminta maaf kepada Tuan Charlie." Zofia berteriak kakek. "Apa yang saya katakan salah?" Tianqi menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, "Periksa sendiri. Tuan Charlie mengalami serangan jantung. Anda salah." "Apa?" Zofia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam diagnosisnya selama lebih dari 10 tahun. Dan karakteristik penyakit jantung adalah yang paling mudah dilihat. Bagaimana dia bisa salah? Dia berjalan di depan Charlie, mengulurkan tangannya untuk mengetahui denyut nadinya. Dan tertegun, wajahnya tiba-tiba memerah. Hatinya sangat baik. Tanpa penyakit jantung. Apakah dia dengan sengaja berpura-pura mengalami serangan jantung barusan untuk membuatnya tampak bodoh? Jika dia bisa melakukannya dan dengan mudah menyamarkan ciri-ciri penyakit tertentu di permukaannya sendiri, maka kendali tubuhnya terhadap Ki sejati seharusnya luar biasa, bukan? Jika Anda mengatakan itu, Anda benar-benar bisa dianggap sebagai abdi Allah. Selain itu, dia baru saja melihat penyakit tersembunyi dari orang-orang ini. Dan dia tidak memikirkannya. Keterampilan medisnya jauh di atasnya.
Jangan katakan Anda tidak bisa membandingkan. Bahkan jika itu kakek, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Namun, dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bab 243. Zofia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Charlie dengan hampir kejam. Orang-orang masih memberikan wajahnya. Dia tidak hampir jahat tapi jauh lebih buruk. Tianqi juga kaget. Dia melihat bahwa Charlie sedang mengontrol pernapasan internalnya. Dengan sengaja membiarkan energi yang sebenarnya mengalir ke belakang tubuhnya. Menciptakan ilusi penyakit jantung. Sehingga cucunya tertipu. Namun, aliran balik Qi sejati dalam tubuh dapat membuat orang sangat menderita. Tetapi Charlie tidak hanya dapat mengontrol aliran Qi yang sebenarnya di tubuhnya, tetapi juga menarik dan menghilangkan rasa lelah. Dan kulitnya seperti biasa, tanpa rasa sakit. Dasar pemikiran ini mungkin lebih dari 50 tahun. Setidaknya lebih dari 100 tahun belajar. Tianqi tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli di dunia tersembunyi. Cucunya masih desah, terus-menerus memprovokasi dia. Untungnya, Charlie adalah seorang pria terhormat. Jika dia membuatnya marah, maka dia dan cucunya harus kembali ke barat hanya dengan satu gerakan. Dan mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, dia menyoroti Zofia dan berkata, tingkat memukul Charlie luar biasa. Anda telah melihatnya sendiri dan tidak meminta maaf." Setelah selesai berbicara, Tianqi dengan cepat meringkuk dan melengkungkan tangannya ke arah Charlie. Tuan tua tidak punya cara untuk mendisiplinkan cucunya. Tolong Tuan Wade. Anda harus menghukumnya dengan baik ketika Anda kembali. Zofia juga pulih dan memahami bahwa keterampilan medis pihak lain beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dan harus diyakinkan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya akui bahwa keterampilan medis Anda lebih baik dari saya." Charlie tersenyum dan memeluk tangannya. Dan berkata mempraktikkan pengobatan adalah untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang. Tidak ada yang kuat atau tidak kuat. Jika saya menemukan beberapa penyakit parah yang belum pernah saya lihat, saya mungkin harus meminta nasihat lebih lanjut dari Tuan Tianqi. Pidato ini membuat Tianqi terlihat malu. Tetapi dia bahkan lebih dikagumi. Jelas. Keterampilan medis pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tetapi dia sengaja mengecewakan dirinya sendiri. Pikiran ini pasti tidak dimiliki oleh orang biasa. Selain itu, keterampilan medisnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sedemikian rupa sehingga di seluruh Tiongkok, tidak akan ada orang kedua yang dapat ditemukan seperti dia. Tianqi melengkungkan tangannya ke arah Charlie dan berkata dengan wajah serius, "Saya tidak menyangka bahwa dalam hidup saya akan bertemu dengan seorang guru seperti Tuan Wade. Dan saya akan meminta nasihat Guru Wade di masa depan." Charlie memegang tangannya dan mengangguk sedikit. Tianqi terkejut dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, Tuan Wade." Melihat percakapan di antara keduanya, semua orang di ruangan itu terkejut. Dia sudah menjadi dokter jenius nomor 1 di Aurus Hill. Jadi dia dengan rendah hati meminta nasihat dari Charlie. Semua orang di luar ruangan itu terkejut. Dokter jenius nomor 1 di Aurus Hill sangat dihormati kemanapun dia pergi. Dan rumah sakit besar juga memperlakukan Tianqi sebagai tamu. Dia benar-benar terlihat seperti murid di depan Charlie dan meminta nasihat master. Ini luar biasa. Zofia juga terkejut. Tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Charlie melirik Tianqi dan berkata, "Si tua, saya pikir Anda memiliki cedera internal. Jadi Anda membiarkan cucu Anda merawat penyakitnya, kan? Kamu benar-benar melihat luka dalam kakekku." Ekspresi terkejut melintas di wajah Zofia. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan keterampilan medis Charlie, terlihat juga normal. Zofia berkata, "Kakek saya sedang mundur dan menyembuhkan luka-lukanya. Tahun ini, dia tidak lagi merawat orang lain. Ketika Honor datang mencarinya, kakek saya juga menolak. Tapi 2 hari yang lalu,
Seorang teman kakek saya menjual obat ajaib kepadanya. Saya mendengar bahwa obat ajaib diperoleh di Aurus Hill. Kakek saya ingin datang dan melihat-lihat. Jadi dia mampir untuk melihat Tuan Song juga. Bab 244. Obat ajaib apa? Charlie juga terkejut. Bahkan ada obat ajaib yang membuat Tianqi terpesona. Dan dia tidak tahu harta langka apa itu. Tianqi dengan cepat mengeluarkan kotak giok dari tangannya. Membukanya dengan hati-hati. Dan berkata, obat ajaib ini menghabiskan biaya 5 juta untukku. Tapi sangat berharga. Saya telah mengambil setengahnya. Dan saya memurnikan setengah obat ini. Saya akan membawanya. Tuan Wade, silakan lihat. Melihat bahwa obat ajaib ini mengubah Tianqi menjadi harta karun. Kerumunan orang berkumpul untuk melihat apa obat ajaib yang membuat dokter terpesona. Begitu kotak giok dibuka, bau obat tiba-tiba muncul. Melihat setengah pil obat tradisional hitam di dalam kotak, Tianqi mengambil pisau giok. Dengan hati-hati memotong sepotong besar seukuran paku. Dan menyerahkannya kepada pria parubaya di keluarga Song dan Honor untuk membiarkan mereka berdua mencobanya. Keduanya ragu-ragu dan memasukkan terak obat ke dalam mulut mereka. Terak obat meleleh di mulut. Dan ekspresi pria parubaya dari keluarga Song menjadi semakin terkejut. Oh, obat apa ini? Saya sering merasakan nyeri tumpul di bagian dada kiri saya. Tetapi sekarang rasa sakit itu hilang. Honor juga tercengang, paru-paruku selalu tidak nyaman. Tetapi setelah makan sedikit sisa obat ini, aku segera merasa lebih baik. Tianqi tersenyum dan berkata, sekarang kamu tahu kemanjurannya. Pria parubaya dari keluarga Song tampak terkejut dan berkata kepada Tuan Si, ramuan ini benar-benar luar biasa. Jika Tuan Si bisa melakukannya, saya ingin menghabiskan banyak uang untuk itu. Tianqi tersenyum pahit, saya juga telah mempelajari resepnya. Tetapi saya tidak dapat membuatnya sama sekali. Saya hanya tahu bahwa itu adalah alkimia yang telah lama hilang. Saya khawatir obat setengah ajaib ini adalah permata di dunia. Charlie melihat pil setengah dan terpana di tempat. Diikuti dengan senyum masam. Oh, kamu membeli obat ini seharga 5 juta. Ya, Tianqi tersenyum dan berkata, 5 juta tidak terlalu banyak. Ini bernilai 10 juta untuk membeli ramuan yang telah lama hilang. Tuan Wade, Anda juga dapat melihat bahwa pil ini berasal dari sumber yang baik. Teman saya berkata bahwa orang yang membuat pil ini adalah Tuan Besar Yinsi, yang berusia lebih dari 150 tahun. Teman saya berlutut di depan pintu gerbang kediaman Tuan Agung selama 3 hari. Hanya 3 malam yang menggerakkan guru dan membelinya seharga 5 juta keping. Sehari setelah dia membeli obat, Grandmaster meninggalkan rumahnya dan berkeliling. Saya khawatir akan sulit untuk melihatnya lagi dalam hidup ini. Pria parubaya dari keluarga Song menghela nafas tuan tua ini. Saya khawatir dia adalah tuan yang abadi. Habiskan 5 juta untuk membeli ramuan. Yang sebenarnya tidak banyak. Zofia baru saja meminta maaf kepada Charlie. Meskipun dia yakin dengan keterampilan medisnya ketika dia berpikir bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada kakek, dia tetap merasa tidak nyaman. Melihat wajah Charlie aneh saat ini, seolah menahan senyuman, dia segera menjadi sedikit marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, apa yang kamu tertawa? Apa kau bahkan tidak meremehkan obat mujarab? Kau bisa berlatih." Charlie tertegun sejenak dan melihat semua orang memandangnya. Dia berkata, "Saya membuat pil ini. Tuan Si, Anda ditipu oleh teman Anda." Begitu suaranya jatuh, seluruh ruangan menjadi sunyi. Lusinan mata menatapnya. Semua orang terpana. Tianqi tercengang di tempat. Tidak dapat kembali kepada Tuhan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran, Wade, kamu benar-benar mengembangkan obat ajaib yang tiada taraf ini." Zofia membuka mulutnya lebar-lebar seolah tubuhnya membeku. Charlie mengangguk dan berkata dengan lemah, "Benda ini bukan obat ajaib.
Tapi aku mengeluarkannya dan merawat ayah mertuaku karena memar-memarnya. Dan aku takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Saya juga sengaja mengurangi keampuhan obat-obatan ini yang hanya produk setengah jadi. Begitu Charlie selesai berbicara, kerumunan itu kembali diam. Bab 245. Tianqi sangat terkejut dengan deskripsi Charlie sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Seluruh tubuh, bahkan janggut putihnya, gemetar. Dia tidak percaya bahwa dia mengira itu adalah obat ajaib yang disempurnakan oleh Grandmaster Hiden. Tetapi sebenarnya disempurnakan oleh Charlie muda yang berdiri di depannya. Dan, dalam kata-katanya, ini hanya bisa dianggap sebagai produk setengah jadi. Produk setengah jadi sangat kuat. Lalu jika pil dimurnikan untuk 800, bukankah efeknya setidaknya 2 kali lebih baik dari yang sekarang? Pria parubaya di keluarga Song tercengang. Dan tiba-tiba ledakan ekstasi melonjak di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Warnia dapat menemukan dewa yang begitu hebat. Jika keluarga Song bisa memegang paha seperti itu akan menjadi paha emas. Tapi apa yang paling ditakuti oleh kebanyakan orang kaya dan berkuasa? Ini kematian. Tidak peduli berapa banyak uang. Tidak peduli seberapa besar momentumnya. Kenikmatan tak bernyawa hanya akan sia-sia. Jika Anda tahu guru semacam ini yang bisa mengeluarkan obat ajaib di tangan, memperpanjang hidup Anda bukanlah kemewahan. Biarlah Song Lao berkata. Jika Song Lao bisa hidup 5 tahun lagi, itu akan menjadi berkah bagi seluruh keluarga Song. Karena wajah Song Lao, yayasan Song Lao, dan kontak Song Lao tidak mungkin dibandingkan dengan keturunan manapun dalam keluarga. Tuan tua masih hidup. Banyak orang harus memberi muka. Tetapi jika tuan tua sudah tiada, banyak orang tidak lagi menganggap penting keluarga Song. Oleh karena itu, keluarga Song juga berharap tuan tua dapat hidup selama mungkin. Dengan dia melindungi putra-putra keluarga Song, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Honor, yang telah meremehkan Charlie, juga terkejut kali ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Tadi, J sangat mengejeknya. Tetapi dia tidak ingin tahu bahwa dia adalah master tersembunyi yang sebenarnya. Tianqi tidak bisa menahan tinjunya dan membungkuk. Memohon Tuan. Wade. Tuan tua telah diganggu oleh luka lama. Jika Anda bisa berbaik hati dan membuat obat ajaib, Tuan tua ingin memberi Anda 10 juta uang tunai. Pria parubaya dari keluarga Song tidak bisa membantu tetapi melangkah maju untuk memberi hormat. Dan berkata dengan gemetar, Wade, jika kamu bisa memperbaiki obat ajaib lagi, tolong beri aku hadiah untuk keluarga Song. Keluarga Song juga bersedia memberi Anda uang tunai 10 juta. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak kekurangan uang. Dan saya bisa menyiapkan obat lagi. Ini tidak merepotkan. Karena Anda tulus. Saya akan mempersiapkan lebih banyak lagi di masa depan. Aku akan memberimu satu saat itu. Pak Wade, Anda benar-benar orang yang berbeda dari keluarga Song saya. Pria parubaya dari keluarga Song sangat bersemangat sehingga dia melihat Charlie berdiri. Dan dengan cepat memindahkan bangku dan menyekanya dengan lengan bajunya. Wade duduk. Honor juga buru-buru memegang secangkir teh dan memberikannya kepada Charlie dengan hormat. Wade. Minumlah tehnya. Warnia menyaksikan dalam diam. Kaget di dalam hatinya tanpa ada yang bisa ditambahkan. Dia tidak berharap Charlie memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, dia adalah menantu yang berlebihan. Dan 20 juta uang tunai tidak tergerak. Mengapa? Mungkinkah energinya sendiri lebih kuat dari yang dia bisa lihat saat ini? Tetapi mengapa orang yang begitu kuat mau menjadi menantu? Tianqi, yang dikenal sebagai dokter jenius, juga mendesah dari lubuk hatinya saat ini Tuan. Wade, Anda benar-benar master abadi. Kekuatan Anda, hati Anda, dan atmosfer. Saya khawatir jika saya hidup selama 100 tahun.
Saya mungkin tidak dapat mengejar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.